Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafael Irfan Siburian dengan NPM 22130250026. Di sini saya akan mengerjakan UTS Komdat, Cerkom. Nah, di sini saya sudah ada topologi seperti pada di soal. Step pertama kita akan mengkonfigurasi routernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke CLI. Di sini kita ketikkan enable connect terminal. Lalu kita ketikkan in gigabyte 0 garing 0 titik 10 enter. Nah, jika udah kita ketikkan encapsulation dot 1Q spasi 10 enter. Jika udah kita cari IP-nya, kita buat IP-nya yaitu IP address 192.168.9.6.125 spasi 255.255.255.192. Nah, jika udah, lalu kita ketikkan enter, lalu kita masuk ke interface Gigabyte 0 yang 20. Nah, jika udah, kita klik enter sama encapsulation 20. Selanjutnya IP address-nya yang 6 kita ganti menjadi 190. Tetap 255-nya tetap. Nah, jika udah, lalu kita ketikkan enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan exit. Selanjutnya kita akan membuat nama. Kita ketikkan hostname, strip, router, strip PTI, enter. Nah, jika udah masuk sukses, kita ketikkan banner, mode, spasi, welcome. Nah, jika udah, kita ketikkan enable secret, nama kita yaitu Rapa. Selanjutnya username-nya Rapa. Nah, jika udah, kita masukkan IP domainnya. IP domain strip name spasi www.if.unila.ac.id. Nah, jika udah, kita ketikkan crypto key generate RSA. Nah, enter lagi. Selanjutnya masukkan line VT-nya 0 spasi 4. Enter lagi. Lalu kita ketikkan transport input SSH. Nah, jika udah, kita baru memasukkan passwordnya. Passwordnya PTI22B. Oke, jika udah, kita ketik login, lalu exit. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke IP DHCP pulan. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP full LAN DHCP full VLAN A. Enter. Lalu kita masukkan networknya 192.168.6.94 spasi 255.255.255.192. Nah, lalu kita ketikkan enter. Oke, selanjutnya adalah default gateway-nya. Kita ketikkan default routernya itu 192.198.6.126. Oke, jika udah kita ketikkan enter, lalu kita masuk ke DNS servernya. DNS server spasi 192.168.6.125. Nah, jika udah kita enter, selanjutnya kita ketikkan exit. Lalu kita ulangi untuk IP DHCP VLAN B, yaitu klik B. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.198.9.128.
255-nya tetap sama, belakangnya 192. Lalu jika udah, kita ketikkan default routernya. Untuk default routernya sendiri, 192.168.6.190. Nah, kita sudah cek default routernya, enter. Lalu kita masukkan DNS servernya. DNS servernya 192.168.6.125. Nah, jika udah kita ketikkan integer garis 0 garis 0, enter, langsung down, enter, enter lagi, berexit, berkeluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke server DNS-nya. Kita klikkan server DNS, lalu kita lihat IP terakhir kita isikan. Misalnya di sini 22.130.250.26. Oke, kita lanjut ke DNS servernya. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, masuk ke IPv4-nya, kita ketikkan 192.168.6.125. Untuk subnet masknya 255.255.255 lagi titik 192. Oke, untuk default gateway-nya adalah 126 dan DNS servernya adalah 125. Nah, jika udah masuk ke router lagi, nah di sini kita ketikkan adalah IP IP DHCP excluded strip address 192.198.6.125 spasi 192.198.6.126. Oke, masuk ke lagi IP DHCP excluded-nya strip address 192.198.6.190. Oke, lalu exit. Nah, jika udah kita klik silang. Selanjutnya kita masuk ke server PTI. Nah, di server PTI kita masuk desktop ke IP configuration, kita klikkan IP address-nya 190.190.198.2. Selanjutnya subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu 190.190.190.1. Lalu sorry, maksudnya 198.1. Nah, untuk DNS servernya yaitu 192.198.6.125. Nah, oke, lalu silang. Kita masuk lagi ke router. Kita masuk ke config. Kita klik gigabit 0/1. Kita klik on. Lalu kita masukkan IPv4-nya yaitu 190.190.190.198.1 dan intinya 255.255.255.0. Nah, jika udah, lalu masuk ke server DNS-nya. Silang, masuk ke server DNS, kita masukkan ke service. Nah, di service, kita klik DNS-nya. Nah, di service DNS ini, kita klik ke the server. Kita cari adalah namanya, kita masuk service, masuk ke DNS. Sorry, sudah on. Lalu indeks HTML.
Sorry, masuk server DNS, lalu ketik service, DNS, astaga ini DNS-nya guys. Nah, di sini kita masukin namanya www.if.unila.ac.id. Nah, untuk addressnya kita masukin 190.190.198.2. Nah, jika udah kita klik add. Nah, sudah ada record, lalu kita klik silang. Selanjutnya masuk ke switch 1, switch 0 dulu. Kita masuk ke CLI-nya. Nah, kita ketikkan enable, config terminal. Kita masukkan yaitu VLAN 10, baru name VLAN A, baru VLAN 20, habis itu name VLAN B, exit. Nah, jika udah, kita ketikkan inra FA0 garing 1 sampai 10. Lalu enter. Untuk switch portnya kita masuk pakai switch mode terang. Jadi kita ketikkan switch port mode untuk integer RA berarti mode akses. Nah, baru kita ketikkan lagi switch port akses ke VLAN 10-nya. Jadi switch port akses VLAN 10 selanjutnya adalah inra 11 sampai 24. Nah, lalu sama yaitu switch port mode akses baru switch port akses VLAN-nya diganti 20. Nah, jika udah kita ketikkan adalah interface gigabyte 0/2. Nah, kalau udah, kita masukkan switch portnya mode terang. Nah, kalau udah, lalu exit. Oke, selanjutnya masuk ke switch 1, sama aja kayak tadi, kita tekan enter, kita ketikkan enable, config terminal, lalu kita masukkan VLAN 10. Nah, udah, baru kita ketikkan name VLAN strip A. Oke, lalu VLAN 20. Baru name VLAN-nya B, lalu exit. Nah, selanjutnya sama kayak tadi kita masukin interface-nya. Interface FA0 garing 1 sampai 10. Nah, selanjutnya kita masukkan switch port. Kita masukkan switch port mode akses. Nah, sudah masuk mode akses, kita ketikkan switch port lagi. Switch port akses VLAN 10. Nah, jika udah kita enter, selanjutnya masuk ke inra. Interface-nya diganti 11 sampai 24. Nah, jika udah, kita masukkan lagi switch port mode akses, lalu switch akses VLAN 20. Nah, kalau udah kita lalu enter, lalu kita masuk ke interface gigabyte 0 garing 1 lagi, kita aktifkan switch portnya mode terang. Nah, jika udah kita exit. Nah, selanjutnya kita lihat apakah DHCP-nya sudah terisi otomatis pada PC 0 dan PC 1. Kita masuk ke IP konfigurasi, kita lihat DHCP-nya, request successful. Selanjutnya adalah PC 1, apakah successful? Wah, ternyata successful juga. Oke, berarti lanjut ke switch 2. Nah, sini sama seperti kayak tadi, kita ketikkan enable, lalu config terminal. Nah, enable, config terminal, kita masukkan VLAN 10 garing name VLAN A, habis itu VLAN 20, name VLAN B, lalu exit untuk menjaga-jaga. Selanjutnya baru ikutin lagi inra FA0 garing 1
sampai 10. Integer RAFA, hmm, interface RAF itu sampai 10. Lalu switch portnya mode akses. Switch port mode akses. Nah, jika udah, kita ketikkan lagi switch port, akses, mode, switch port akses ke VLAN 10. Nah, jika udah, kita masuk ke interface-nya lagi yang ke 11 sampai 24. 11 sampai 24. Eh, Selanjutnya adalah switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN-nya 20, enter, lalu masuk ke interface gigabit 0 garing 1. Nah, untuk switch portnya adalah modenya mode terang. Mode terang. Nah, jika udah, kita masuk lagi ke interface gigabit 0 garing 1 sampai 2. Nah, habis itu shutdown, lalu exit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke switch 3. Untuk switch 3 sendiri, kita klikkan di sini, kita masuk ke CLI lagi, sama seperti tadi, cuma ada yang beberapa yang beda. Masuk config terminal, selanjutnya masuk ke interface RA FA0 garing 1 sampai 4. Nah, oke. Kita ketikkan sekarang channel grup 1, modenya aktif. Channel grup 1 mode aktif. Lalu kita ketikkan exit. Oke, udah masuk yaitu channel strip grup 1 mode akses exit. Lalu kita masukin import import channel 1. Nah, kita ketikkan switch portnya mode terang. Switch port mode terang. Nah, jika udah, kita exit. Oke, selanjutnya sebelum keempat, kita masuk ke 5 dulu. Nah, di 5 ini, kita ketikkan lagi enable conf terminal. Selanjutnya kita ketikkan inra FA0 garing 3 sampai 4. Nah, untuk channel grupnya, untuk channel channel grupnya channel grupnya 1, mode aktif. Channel grup 1 mode aktif. Nah, oke. Jika sudah channel grup 1 mode aktif, kita ketikkan exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke importnya, yaitu interface port channel 1. Nah, di port channel 1 itu switch modenya mode terang. Berarti kita ketikkan switch port mode terang. Nah, jika udah kita exit. Oke, switch 5 sudah. Selanjutnya masuk ke switch 4-nya. Nah, di switch 4 ini kita ketikkan enable config terminal. Selanjutnya kita ketikkan interface RA/FA0 garing 1 sampai 2. Nah, jika udah, kita ketikkan channel strip group 1 mode aktif. Nah, jika udah, kita ketikkan enter. Oke, selanjutnya adalah interface-nya. Interface port strip channel 1. Oke, untuk modenya mode terang. Port mode terang. Lalu exit. Nah, jika udah, kita masuk ke SW5 lagi. Nah, di SW5 ini, di SW5 kita ketikkan interface RAFA0 slash 7 sampai 8. Oke, untuk channel grupnya sendiri, kita ketikkan channel grup 2 mode aktif. Oke, nah udah mode aktif, kita ketikkan exit.
Selanjutnya masuk ke importnya, import channel 2. Ya, kalau udah untuk mode terang, modenya mode terang sama kayak sebelumnya. Switch port mode terang. Nah, jika udah lalu kita ketik exit. Nah, kalau udah kita masuk ke keempat lagi. Di 4 ini kita ketikkan enter. Di sini kita ketikkan in interface RAFA 0 garing 7 sampai 8. Nah, ini untuk channel grupnya 2 mode aktif. Nah, modenya mode aktif. Oke, jika udah kita exit dulu. Nah, selanjutnya adalah interface port channelnya. Interface port channelnya 2. Nah, jika udah modenya terang. Switch port mode terang. Nah, jika udah kita ketik exit. Nah, sebelum itu kita masuk ke server PTI-nya. Nah, untuk server PTI-nya itu kita masuk ke service, ke HTTP, di indeksnya ini kita edit. Untuk Cisco packet tracer-nya kita ganti selamat datang. Oke. Lalu kita save. Jika sudah, kita klik yes, kita tunggu. Nah, selanjutnya adalah kita coba terima pesan dan kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Successful. Nah, selanjutnya kita coba ping dari server DNS ini ke PC 1 dan ternyata successful. Selanjutnya dari router ke PC 1. Progress memang seperti itu. Kita coba lagi PC ke server DNS. Successful. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC 0. Kita coba ping dari websitenya. Oke, kita ketikkan ping www.if.uni.ac.id dan ternyata berhasil. Mungkin sekian dari saya akhiri. Terima kasih.